Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Didi Kurniawan, BP 1910-51036. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Peran Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menyelesaikan konflik antara Rusia dan Ukraina pada tahun 2022. Kita masuk pada bab 1, yakni pendahuluan, yang dahului dengan latar belakang. Pada 24 Februari 2022, Rusia memulai invasinya dengan menyerang kota-kota Ukraina seperti Kharkiv, Odessa, Sumi, dan lain sebagainya. Alasan dari Rusia menginvasi adalah keinginan dari Ukraina yang ingin bergabung dengan NATO dan keinginan Rusia untuk menyelamatkan warga Rusia yang berada di timur Ukraina. Dampak dari konflik ini tidak terjadi hanya pada kedua negara yang berkonflik saja, namun berdampak kepada negara-negara di seluruh dunia. Dalam konflik internasional, Dewan Keamanan PBB dimenangkan lebih dalam menjaga dunia dari konflik nasional, namun hal tersebut tidak selalu sukses dalam diwujudkannya, disebabkan oleh keterlibatan dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB itu sendiri. Oleh karena itu, Majelis Umum PBB mengambil alih tanggung jawab tersebut melalui perannya sebagai forum multilateral dalam menyelesaikan konflik internasional yang berlandaskan resolusi Uniting for Peace. Peran Majelis Umum sebagai forum multilateral dapat mempengaruhi tindakan dari aktor internasional untuk menyelesaikan konflik internasional yang tengah terjadi. Dalam menyelesaikan konflik Rusia dan Ukraina pada tahun 2022, Majelis Umum PBB berperan sebagai forum bagi negara anggotanya dalam berdialog, bernegosiasi, dan merekomendasikan penyelesaian yang dituangkan ke dalam resolusi. Majelis Umum PBB telah beberapa kali mengadopsi resolusi. Salah satunya adalah resolusi yang berjudul Aggression Against Ukraine. Pengadopsian resolusi ini melibatkan proses yang kompleks yang sesuai dengan prosedural Majelis Umum PBB, yang pada akhirnya resolusi yang telah diadopsi tersebut berpengaruh terhadap aktor-aktor internasional dalam menaikkan konflik antara Rusia dan Ukraina pada tahun 2022. Rumusan masalah akibat dari kegagalan Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan konflik Rusia dan Ukraina, maka mendorong Majelis Umum PBB menyelesaikan konflik kedua negara ini melalui perannya sebagai forum multilateral. Hasil dari negosiasi, dialog, dan rekomendasi penyelesaian konflik dituangkan dalam bentuk resolusi, sehingga resolusi yang telah diadopsi dapat berpengaruh dalam menekan konflik Rusia dan Ukraina pada tahun 2022. Dengan penelitian bagaimana peran Majelis Umum PBB dalam menyelesaikan konflik antara Rusia dan Ukraina pada tahun 2022. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan terkait dengan peran Majelis Umum PBB dalam menyelesaikan konflik antara Rusia dan Ukraina pada tahun 2022. Manfaat penelitian, yakni manfaat akademis, penelitian ini diharapkan berguna bagi akademisi, khususnya akademisi ilmu hubungan internasional, dalam memperoleh referensi terkait dengan peran Majelis Umum PBB dalam menyelesaikan konflik antara Rusia dan Ukraina pada tahun 2022. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat tentang isu global. Bagi pemerintah, penelitian ini juga diharapkan berkontribusi sebagai informasi dalam mengambil kebijakan luar negeri, khususnya dalam menganalisis dan memahami peran Majelis Umum PBB dalam menyelesaikan konflik antara Rusia dan Ukraina pada tahun 2022. Nah, sebenarnya studi pustaka terdapat 6 studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Misalnya kerangka konseptual yang digunakan konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah organisasi internasional dari Cliff Archer. Cliff Archer menjelaskan dalam bukunya yang berjudul International Organization tentang peran organisasi internasional. Menurutnya, setiap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi internasional dapat dijadikan sebagai panduan untuk mengklasifikasikan organisasi internasional tersebut. Menurut Archer, peran organisasi internasional terbagi dalam 3 aspek. Yang pertama, instrumen, arena, dan aktor. Instrumen sebagai alat bagi negara anggota untuk mencapai kepentingan nasionalnya, karena sebagai forum bagi negara anggotanya dalam diskusi, negosiasi, dan menyelesaikan konflik. Kemudian sebagai aktor adalah organisasi internasional bertindak secara independen. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan aspek arena dalam menganalisis peran Majelis Umum dalam menyelesaikan konflik antara Rusia dan Ukraina pada tahun 2022 melalui pengadopsian resolusi. Dalam mengadopsi resolusi terdapat dinamika, proses, dan langkah-langkah yang kompleks, sehingga hal inilah menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Selain itu, resolusi yang diadopsi dapat berpengaruh terhadap aktor-aktor internasional. Hanya metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Kemudian berdasarkan penelitian dari 2020 hingga sekarang, kemudian analisis adalah Majelis Umum PBB, dan eksplanasinya adalah penyelesaian konflik antara Rusia dan Ukraina pada tahun 2022. Tingkat analisis adalah organisasi internasional. Teknik pengumpulan data adalah data primer berasal dari website resmi PBB. Kemudian data sekunder berasal dari jurnal, website, berita, dan buku. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, kemudian penyajian data, dan yang ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hanya sistematika penulisan, bab 1 terdiri dari pendahuluan, bab 2 terdiri dari dinamika antara Rusia dan Ukraina, bab 3 terdiri dari peran Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menyelesaikan konflik internasional, bab 4 adalah peran Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menyelesaikan konflik Rusia dan Ukraina pada tahun 2022. Bab 5 adalah kesimpulan. Selanjutnya kita lanjut kepada bab 2, yakni dinamika antara Rusia dan Ukraina. Dinamika Rusia dan Ukraina dimulai pada tahun 2014. Ini saat 2.1, yakni tergulingnya Viktor Yanukovych dari kursi kepresidenan. Pada tahun 2010, di bawah rezim Yanukovych, hubungan antara Rusia dan Ukraina berjalan baik. Kedua negara ini bekerjasama di bidang energi, transportasi, pertanian, dan perdagangan. Awal memburuknya hubungan kedua negara ini pada tahun 2014 saat Ukraina menolak untuk menandatangani perjanjian kerjasama dengan Uni Eropa, sehingga hal ini menimbulkan gelombang protes yang besar dari rakyat Ukraina.
Oleh karena tidak mampu dari Yanukovych untuk menghadang masa yang sangat besar, maka yang mundur dari kursi kepresidenannya dan meninggalkan Ukraina menuju Rusia. Selanjutnya 2.1.2, yang ini tentang aneksasi Crimea. Pada tahun 2014, aneksasi Crimea oleh Rusia merupakan peristiwa penting yang berdampak terhadap hubungan Ukraina dan Rusia. Aneksasi ini merupakan hasil serangkaian peristiwa yang dimulai dengan penggulingan Presiden Ukraina Yanukovych pada Februari 2014 dan diikuti dengan referendum kontroversial di mana mayoritas warga Crimea memilih untuk bergabung dengan Rusia. Faktor utama yang melatar belakangi aneksasi Crimea disebabkan oleh krisis politik di Ukraina setelah penggulingan Presiden Yanukovych. Krisis ini menciptakan perpecahan antara rakyat pro-Rusia dan pro-Barat. Dan Rusia memandang hal ini sebagai situasi yang mengancam kepentingan strategisnya di wilayah tersebut. Oleh karena itu, konflik ini berdampak pada hubungan bilateral antara hubungan Rusia dan Ukraina. Ukraina telah menghentikan perdagangan dengan Rusia dan menerapkan sanksi. Rusia menanggapi hal tersebut dengan membatasi perdagangannya dengan Ukraina. Kemudian 2.1.3 membahas tentang konflik di timur Ukraina, dalam Donbas. Konflik Donbas dimulai pada tahun 2014 sebagai akibat dari protes Euromaidan dan penggulingan Presiden utama Ukraina, Viktor Yanukovych. Kelompok separatis yang pro-Rusia berada di wilayah Donetsk dan Luhansk mendeklarasikan kemerdekaan dari Ukraina yang menyebabkan konflik militer antara pemerintah Ukraina dan separatis pun terjadi. Keterlibatan Rusia telah menjadi faktor utama dalam eskalasi konflik dan telah menyebabkan ketegangan antara Rusia, Ukraina, dan negara-negara Barat. Konflik-konflik Donbas dapat dilihat sebagai bagian dari perjuangan geopolitik yang luas antara Rusia dan negara-negara Barat. Rusia memandang Ukraina sebagai zona penyangga antara dirinya dan negara-negara Barat, serta kekhawatiran akan perluasan NATO dan Uni Eropa ke wilayah bekas Uni Soviet. Konflik tersebut dapat dilihat sebagai upaya Rusia untuk mencegah Ukraina bersekutu dengan Barat dan mempertahankan penuhnya wilayah tersebut. Selanjutnya, dinamika Rusia dan Ukraina pada tahun 2022. Dan kurang invasi Rusia ke Ukraina. 2.1, Ukraina di masa kepresidenan Volodymyr Zelensky. Terpilihnya Volodymyr Zelensky pada tahun 2019 sebagai presiden Ukraina menandai perubahan politik di negara tersebut. Salah satu faktor kunci dalam kemenangan Zelensky adalah seruannya kepada pemilih milenial yang kecewa dalam pemerintahan saat itu yang dinilai tradisional dan pamornya sebagai seorang kemudian. Sejak menjabat, Zelensky menghadapi tantangan yang berat, dikarenakan janji pada saat kampanyenya untuk menyelesaikan konflik di Ukraina Timur mengalami kebuntuan. Terlepas dari tantangan ini, Zelensky terus mengejar agenda reformasi dan modernisasinya. Dia telah menerapkan beberapa reformasi ekonomi yang tujuan untuk mengurangi korupsi dan memperbaiki iklim bisnis di negara tersebut. Zelensky juga berusaha untuk memperkuat hubungan Ukraina dengan Eropa dan Barat, termasuk dengan mengupayakan integrasi yang lebih erat dengan Uni Eropa. Selanjutnya, hubungan NATO dan Ukraina di masa kepresidenan Zelensky. Ukraina telah berusaha menjalin kerjasama dengan NATO selama bertahun-tahun. Namun di bawah rezim Zelensky, tercipta dorongan baru kepada Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Salah satu bidang yang menjadi fokus utama Ukraina agar bisa layak bergabung dengan NATO adalah reformasi pertahanan. Kendala utama Ukraina dalam bergabung bersama NATO disebabkan oleh adanya konflik internal, korupsi dan reformasi pertentangan dari oposisi, dan kurangnya dukungan publik. Terlepas dari hambatan dan tantangan ini, komitmen Ukraina untuk bergabung dengan NATO tetap kuat, dan kerjasama antara kedua belah pihak menyatakan dukungan upaya mendukung reformasi Ukraina. Meskipun memiliki hubungan yang kuat, jalan Ukraina untuk bergabung bersama NATO sangat sulit. Kemudian, hubungan Rusia dan Ukraina pada masa kepresidenan Zelensky. Hubungan antara Rusia dan Ukraina di bawah pemerintahan Zelensky berjalan rumit dan penuh ketegangan. Sejak terpilihnya Zelensky, Presiden Ukraina pada tahun 2019, terdapat beberapa upaya untuk meningkatkan hubungan kedua negara. Meskipun kemajuan terbatas di bawah pemerintahan Zelensky, ada beberapa upaya untuk menyelesaikan konflik di Ukraina Timur melalui negosiasi dengan Rusia. Pada 2019, Rusia dan Ukraina menyetujui melakukan pertukaran pertahanan dan sepakat melakukan gencatan senjata. Namun hal utama yang memperburuk hubungan antara Rusia dan Ukraina di bawah kepresidenan Zelensky disebabkan oleh kerjasama NATO dan Ukraina di bidang militer dan pertahanan. Melihat hubungan Ukraina dan NATO semakin erat, Rusia merespon kerjasama kedua belah pihak ini dengan mengeluarkan ultimatum menentang upaya Ukraina untuk bergabung dengan NATO dan meningkatkan pasukan militernya di sepanjang perbatasan dengan Ukraina. Selanjutnya 2.3, konflik Rusia dan Ukraina pada tahun 2022. Kronologi invasi Rusia terhadap Ukraina pada tahun 2022. Invasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina dimulai pada 24 Februari 2022 yang lalu. Vladimir Putin mengumumkan bahwa Rusia melakukan operasi militer dengan menyerang kota di perbatasan Ukraina. Berlanjut di bulan Juli 2022, Rusia dan Ukraina mengadakan pertemuan dengan tujuan untuk melakukan perundingan mediasi oleh PBB dan Turki. Berlanjut pada bulan September 2022, pasukan militer Ukraina melancarkan serangan di timur laut Kharkiv yang menyebabkan pasukan militer Rusia melepaskan wilayah yang telah dikuasai. Berlanjut di bulan Januari 2023, Rusia mengumumkan penaklukan kota tambang garam dan melakukan serangan ke fasilitas energi milik Ukraina. Pada bulan Februari dan Maret 2023, Rusia mendapatkan bantuan militer dan moneter dari berbagai pihak. Pada bulan Mei 2023, Rusia memperkuat militer di Bakhmut dan China meminta perang dihentikan. Hanya alasan Rusia melakukan invasi terhadap Ukraina. Setelah keruntuhan Uni Soviet pada tahun 1990-an, NATO melakukan perluasan kekuasaan ke daerah-daerah bekas Uni Soviet seperti Lithuania, Estonia, dan Latvia, Finlandia, dan lain sebagainya.
NATO menempatkan pasukannya berdalih lebih dekat dengan Rusia. Kemudian pada tahun 2008, dalam pertemuan anggota NATO menyebutkan bahwa akan menjadikan Ukraina menjadi bagian dari NATO. Vladimir Putin menyebutkan tindakan tersebut dapat mengancam keamanan dan kedaulatan dari negaranya. Alasan lain dari invasi adalah keinginan Putin dalam pergantian rezim pemerintahan Ukraina, demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina, serta Rusia maupun Ukraina merupakan satu kesatuan bangsa sehingga invasi tersebut harus dilakukan. Dampak dari konflik Rusia dan Ukraina terhadap stabilitas dunia internasional. Yang pertama, geopolitik global menyebabkan ketegangan antara Rusia, NATO, Amerika Serikat, dan Rusia. Kemudian pasar minyak bumi, Rusia merupakan negara ekspor minyak bumi terbesar kedua di dunia, khususnya ke negara-negara di Eropa, sehingga konflik Rusia dan Ukraina menyebabkan terampaknya arus ekspor-impor komoditas minyak bumi Rusia. Pasokan dan pasar keuangan. Larangan perdagangan mengakibatkan penumpukan persediaan komoditas yang akan mengakibatkan arus barang tersendat yang mengarah pada pelonjakan berbagai harga. Selain itu, terjadi penurunan nilai saham akibat dari investor yang ingin mengamankan asetnya. Misalnya, dampak pada sumber makanan global, larangan ekspor pangan dan hancurnya tempat pertanian menciptakan penurunan produksi pangan, khususnya gandum di Ukraina, sehingga menyebabkan Ukraina kesulitan mengekspor gandum yang bermuara ke kelangkaan pangan dunia. Misalnya, dampak pada kemanusiaan dan krisis pengungsi. Sejak awal invasi hingga 26 Desember 2022, jumlah penduduk Ukraina yang menjadi korban sebanyak 17.431. Selain itu, konflik ini menciptakan 14 juta pengungsi di berbagai negara maupun di dalam negeri. Misalnya, bab 3, yakni Majelis Umum PBB dan perannya dalam menyelesaikan konflik internasional. Majelis Umum 3.1, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Majelis Umum PBB merupakan salah satu badan utama, memainkan peran sentral dalam pembuatan keputusan tentang isu global, perdamaian, dan keamanan, serta upaya untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Fungsi utamanya adalah sebagai forum bagi negara anggotanya untuk berdialog, berdiskusi dan mengatasi isu-isu global yang kompleks. Beberapa peran dari Majelis Umum adalah meninjau dan menyepakati anggaran, melaksanakan pilihan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, membahas memberikan rekomendasi mengenai prinsip-prinsip internasional, membuat rekomendasi, dan lain sebagainya. Majelis Umum PBB menuangkan hasil dialog, negosiasi, dan rekomendasi melalui pemutar resolusi, di mana Majelis Umum bertanggung jawab untuk mengadopsi resolusi yang bersifat non-binding. Kemudian Majelis Umum PBB juga mengadakan sesi tahunan di markas besar New York, di mana kepala negara dan utusan lainnya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pidato dan menyampaikan pandangan mereka tentang isu global. Selanjutnya, setiap negara anggota PBB memiliki satu suara di Majelis Umum PBB. Majelis Umum PBB memiliki presiden yang dipilih antara perwakilan negara anggota untuk memfasilitasi dan memimpin proses pertemuan dan dialog. Majelis Umum PBB dibentuk oleh beberapa komite, di antaranya adalah Komite Masalah Keamanan Perdamaian, Isu Sosial Budaya dan Kemanusiaan. Tanya 3.2, peran Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menyelesaikan konflik internasional. Majelis Umum PBB merupakan salah satu badan utama PBB yang berkewajiban dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Meskipun Dewan Keamanan PBB lebih menjaga perdamaian dan keamanan dunia, Dewan Keamanan PBB tidak selalu sukses dalam melakukan tugasnya akibat dari keterlibatan anggotanya yang memiliki hak veto, sehingga mendorong Majelis Umum PBB menyelesaikan hal tersebut berdasarkan resolusi Unity for Peace. Majelis Umum PBB merupakan forum bagi seluruh negara anggota untuk bertemu, berdialog, dan negosiasi tentang berbagai isu penting dunia saat ini. Melalui dialog dan negosiasi yang konstruktif, negara-negara berusaha mencari titik kesepakatan, menghormati perbedaan, dan berupaya merumuskan rekomendasi yang berdampak positif terhadap penyelesaian konflik yang terjadi. Setelah berbagai isu dibahas secara mendalam, Majelis Umum PBB sebagai forum multilateral memberikan rekomendasi penyelesaian atas permasalahan tersebut. Rekomendasi ini mencakup serangkaian tindakan yang dapat diambil oleh negara-negara anggota untuk mengatasi tantangan yang ada. Rekomendasi yang dihasilkan dari dialog di Majelis Umum PBB diubah menjadi resolusi yang merupakan pernyataan resmi tentang penanganan sikap PBB mengenai suatu isu. Resolusi tersebut bersifat non-binding, sehingga pelaksanaan tindakan yang diusulkan tetaplah menjadi tanggung jawab dari masing-masing negara. Resolusi Majelis Umum PBB telah diadopsi dan mempengaruhi negara-negara yang berkonflik. 3.2.1, proses pengadopsian resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang pertama, pengajuan peninjauan sidang. Yang kedua, pengajuan draft resolusi. Yang ketiga, peninjauan oleh komite. Yang keempat, sidang pleno. Yang kelima, voting. Dan yang keenam, implementasi atau pengaruh. Selanjutnya, bab 4, peran Majelis Umum PBB dalam menyelesaikan konflik Rusia dan Ukraina pada tahun 2022. Pada bab sebelumnya, penulis telah menjelaskan dinamika Rusia dan Ukraina dan peran Majelis Umum PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis peran Majelis Umum PBB dengan menggunakan aspek arena yang terdapat di dalam konsep organisasi internasional dari Cliff Archer. Majelis Umum PBB merupakan arena atau forum tempat suatu resolusi diadopsi setelah melalui hasil dialog, perdebatan, bekerjasama, ataupun pertikaian. Ketika Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi, terdapat dinamika, proses, dan langkah-langkah yang kompleks yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Proses ataupun langkah-langkah pengadopsian resolusi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penjawaban sidang, sidang pleno, voting, dan implementasi atau pengaruh resolusi. Kemudian proses dan langkah-langkah Majelis Umum menjadi fokus utama dalam menganalisis peran organisasi internasional sebagai arena atau forum bagi negara anggota dalam mengambil suatu tindakan. Pada akhirnya, resolusi yang telah diambil mempengaruhi tindakan, sikap, dan penanganan dari negara anggota ataupun aktor internasional lainnya.
Baiklah, kita masuk ke dalam penelitian ini. Pada bab 4 ini saya akan mempresentasikan uh, 3 dari 6 resolusi yang telah diambil selama konflik Rusia Ukraina oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2022. Baiklah, penjadwalan sidang pada resolusi dengan judul Aggression Against Ukraine. Dalam sidang pada tanggal 24 Februari 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militernya dengan alasan untuk mendemilitarisasi serta untuk melindungi orang-orang Rusia dari tindakan genosida di wilayah Donbas di timur Ukraina. Melihat situasi yang terjadi, Sekretaris Jenderal PBB meminta Majelis Umum PBB untuk mengadakan rapat khusus pada 28 Februari 2022 sebagai respon atas kegagalan Dewan Keamanan PBB dalam mengadopsi resolusi penyelesaian konflik Rusia dan Ukraina pada tahun 2022. Permintaan penjadwalan ini merupakan langkah awal bagi negara anggota untuk berdialog, bernegosiasi, dan merekomendasikan penyelesaian konflik dengan konflik Rusia dan Ukraina pada tahun 2022. Selanjutnya sidang pleno tepat pada 28 Februari 2022 sebanyak 193 negara hadir pada sidang khusus Majelis Umum PBB yang ke-11. Presiden Majelis Umum PBB dan Sekretaris Jenderal menjadi pembuka pidato pertama dalam sidang khusus ini. Mereka menyatakan bahwasannya uh, agar pertempuran di antara Rusia dan Ukraina harus segera dihentikan. Dikarenakan banyaknya masyarakat sipil menjadi korban dan tetanamnya yang berlandaskan aturan yang berada di ujung tanduk, sehingga penyelesaian konflik harus disegerakan tanpa adanya kekerasan melalui cara damai. Ukraina menjadi negara anggota Majelis Umum PBB pertama dalam sidang darurat khusus ini dengan membacakan draft resolusi dan penyampaian agar tindakan invasi oleh Rusia ini harus dihentikan karena telah melanggar prinsip-prinsip internasional dan juga telah mencuri perdamaian internasional. Penyampaian pernyataan agar Rusia menghentikan tindakan invasinya ini juga telah disampaikan oleh negara-negara, salah satunya adalah negara-negara Uni Eropa. Respon dari Rusia atas penyampaian pernyataan dari Ukraina adalah menyatakan bahwa akar konflik berawal dari pelanggaran perjanjian Minsk oleh Ukraina dan keberpihakan Ukraina ke negara barat yang ingin bergabung dengan NATO, sehingga mengancam kedaulatan Rusia. Rusia juga ingin mendenazifikasi Ukraina yang disebabkan oleh banyaknya warga Rusia di genosida di Donbas. Kemudian Majelis Umum PBB menjadi forum bagi negara anggotanya, khususnya Ukraina, dalam menyampaikan isu dalam negerinya yang tengah porak-poranda dihantam militer Rusia. Hal ini bertujuan agar negara-negara anggota di seluruh dunia dapat membuka mata terhadap situasi yang terjadi di Ukraina dan mendukung penghentian konflik negara dan segera melalui cara yang diplomatis. Sidang ini merupakan forum bagi Rusia untuk menyampaikan dan memenuhi kepentingan nasional agar negara-negara anggota PBB paham akan setiap tindakan yang diambil tentu saja memiliki maksud dan tujuan demi memenuhi kepentingan nasionalnya. Selanjutnya, voting sidang khusus ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yang mana resolusi ini disponsori oleh 90 negara. Isi dari draft resolusi ini adalah mengutuk tindakan invasi Rusia yang melanggar prinsip internasional dan meminta Rusia agar segera angkat kaki dari daerah kedaulatan Ukraina dan menghargai daerah kedaulatan tersebut. Kemudian total voting dalam resolusi ini adalah sebanyak 141 negara mendukung, 5 negara menolak, 35 negara abstain. Hasil dari voting ini memberikan pesan kuat tentang solidaritas internasional dalam menanggapi krisis global dan mengambil langkah untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan di seluruh dunia, khususnya wilayah yang terdampak konflik ini. Pengaruh hasil dari resolusi ini dapat mempengaruhi negara anggota ataupun internasional lainnya untuk bertindak dalam menghentikan tindakan invasi Rusia terhadap Ukraina. Kemudian pengaruh ini juga terdapat pada faktor internasional lain seperti melakukan pendirian komisi penyelidikan, yang mana pendirian komisi penyelidikan untuk menyelidiki situasi kemanusiaan di Ukraina telah dibentuk. Kemudian penyediaan bantuan kemanusiaan terhadap korban terdampak konflik oleh UNHCR, kemudian penyelidikan oleh International Court of Justice atau disingkat dengan ICC, kemudian penerapan sanksi oleh negara anggota kepada Rusia meliputi sanksi keuangan, perdagangan, teknologi, dan perjalanan. Pengaruh di sini digunakan untuk melihat bagaimana implementasi dari negara anggota atau kontrol internasional lainnya setelah menggunakan Majelis Umum PBB sebagai arena bagi negara anggota dalam mengadopsi resolusi. Kemudian resolusi yang kedua adalah resolusi dengan judul Humanitarian Consequences of the Aggression Against Ukraine, yang penjadwalan sidang melihat krisis kemanusiaan yang terjadi di Ukraina sebanyak 2 negara anggota mengajukan permintaan kelanjutan sidang khusus yang 11 ini, yang mana akan dilaksanakan pada 23 Maret 2022. Pada 23 B, sidang pleno pada 23 Maret 2022, sidang khusus darurat ini dibuka oleh Wakil Presiden Majelis Umum Enrique Austria dari Austria dan Manalo dari Filipina. Terdapat 2 buah resolusi yang saling bersaing, yang mana sebanyak 60 negara mengambil kesempatan untuk saling menyampaikan pernyataannya. Yang pertama berjudul Humanitarian Consequences of the Aggression, atau yang sesuai dengan judul yang di atas, yang disponsori oleh Ukraina, Prancis, Meksiko, dan lain sebagainya. Resolusi ini berisikan tuntutan agar Rusia menghentikan tindakan pelanggaran kedaulatan ini dengan segera dan tidak menyerang warga sipil dan infrastruktur yang dibutuhkan warga. Kemudian draft yang kedua ada berjudul Humanitarian Situation Emanating of the Conflict in the Ukraine, yang disponsori oleh banyak dari negara Afrika. Isi dari draft resolusi ini adalah menyerukan dan mengutuk serta meminta pertikaian ini dihentikan dengan segera, dan meminta pihak-pihak yang terlibat di konflik ini juga berhenti untuk terlibat.
akibat dari terjadinya krisis kemanusiaan dan hancurnya infrastruktur vital yang penting bagi warga. Voting dalam resolusi ini adalah resolusi ini memberikan 141 suara mendukung, kemudian 5 negara memberikan suara menolak, kemudian sedangkan 35 negara lain memilih abstain. Pengaruh dari resolusi ini terhadap aturan internasional adalah yang pertama, WFP memberikan bantuan lebih kepada 1 juta orang di Ukraina, kemudian UNICEF telah memberikan lebih dari 1 juta persediaan penting seperti air, sanitasi, perlengkapan kebersihan, dan lain sebagainya. Tentunya WHO telah menyediakan pasokan medis bagi lebih dari 1 juta orang. Kemudian OCHA telah membantu mengkoordinasikan pengiriman bantuan kemanusiaan di Ukraina. Kemudian negara-negara anggota juga telah bertindak dengan menyediakan dana bantuan kemanusiaan ke Ukraina, termasuk makanan, air, tempat berlindung, dan perawatan medis. Selanjutnya, resolusi yang ketiga, resolusi ini berjudul Suspension of the Rights of Membership of the Russian Federation in the Human Rights. Penjadwalan sidang akibat dari banyaknya kekerasan dan pembunuhan dari warga sipil, sebanyak 11 negara anggota ditambah dengan Uni Eropa mengajukan proposal yang berisi permintaan kelanjutan sidang khusus draft yang 11 ini yang akan dilaksanakan pada 7 April 2022 dan meminta penangguhan Rusia sebagai Dewan Hak Asasi Manusia. Tentunya sidang pleno. Sesi ini dibuka dengan penyampaian pernyataan dari Ukraina sekaligus pembacaan draft proposal dari negara sponsor terkait dengan penggambaran kekejaman Rusia meneliti dengan pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, penculikan, dan lain sebagainya terhadap warga sipil yang tak berdosa, dan menuntut agar Rusia segera ditangguhkan dari Dewan Keamanan PBB. Negara lain, seperti Amerika Serikat, negara-negara Barat, juga menyampaikan pernyataannya mengenai tindakan kekerasan terhadap warga sipil oleh Angkatan Bersenjata Rusia, sehingga memaksa warga sipil mengungsi ke negara lain lebih aman. Selain itu, negara yang memberikan pernyataan adalah Afrika Selatan, Meksiko, dan Kamboja, menyampaikan bahwasannya konflik ini harus dicari jalan penyelesaiannya serta melalui dialog dan mediasi. Namun negara-negara ini menyetujui penangguhan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia karena akan semakin buruk suasana dan memperkuat eksistensi dari Rusia di sana. Rusia juga menyampaikan pernyataan terkait dengan isu yang jadi perbincangan dunia. Rusia menyampaikan bahwasanya Dewan Hak Asasi Manusia hanya menjadi alat untuk menekan dan mempengaruhi dunia internasional untuk menekan Rusia. Peran majelis umum sebagai arena utama untuk menelusuri pelanggaran kemanusiaan dan penangguhan anggota memberikan landasan penting bagi upaya dunia internasional dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia serta memastikan bahwa negara-negara anggota PBB tidak sesuai dengan prinsip dan nilai dan dasar organisasi tersebut. Isi dari resolusi yang akan dibawa menuju voting resolusi ini agar Rusia ditangguhkan dari Dewan Hak Asasi Manusia akibat dari banyaknya warga yang mengalami kematian dan kekerasan. Selanjutnya C, voting. Hasil dari voting resolusi ini adalah sebanyak 193 negara anggota PBB mendukung, 93 negara mendukung, 25 negara menolak, serta 58 negara yang abstain. Langkah ini menegaskan komitmen PBB untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia di seluruh dunia dan menjadi bukti bahwa forum ini adalah panggung efektif dalam memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan keamanan bagi semua negara anggotanya. Pengaruh dari resolusi ini adalah penangguhan Rusia dari Human Rights Council dengan segera, kemudian oleh Dewan Hak Asasi Manusia, kemudian di UNHCR ditugas untuk memantau situasi di Ukraina, melaporkan kembali kepada semua PBB. Kemudian negara anggota mengambil tindakan dengan penangguhan kerjasama, pemerintahan aliran dana, serta larangan terhadap diplomat Rusia menjadi dapat Human Rights Council. Selanjutnya, bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, akibat dari kegagalan Dewan Keamanan PBB mendorong majelis umum PBB menyelesaikan konflik tersebut melalui peran sebagai arena yang telah berhasil mengadopsi 6 resolusi. Meskipun resolusi tersebut tidak sukses dalam menghentikan konflik Rusia dan Ukraina, namun resolusi ini mempengaruhi aktor-aktor internasional dalam bertindak untuk menekan konflik Rusia dan Ukraina pada tahun 2024. Saran dari penulis kepada penulis berikutnya untuk melakukan penelitian ini dengan melakukan penelitian dengan kekuatan tidak mengikat dari majelis umum ini dalam menyelesaikan konflik internasional. Meskipun kekuatan tidak mengikat, resolusi yang diadopsi oleh majelis umum PBB dapat mempengaruhi pandangan, tindakan, dan sikap dari dunia internasional. Demikianlah presentasi dari saya. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.